Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak nu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang tiasa hadir dina tolabul ilmi rutinitas tiap ahad subuh. Begitu orang sami-sami niatan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah orang parantos dilaksanakeun ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala urang dina saminggon sakali biasa nyempatkeun waktos kanggo belajar lagi memperbaiki ibadah urang, sama-sama belajar sehingga belajar mah tidak mengenal usia. Dan memang dina saminggon teh harus ada waktu yang dikhususkan kanggo urang taklim. Karena segala sesuatu ibadah anu ku urang dikerjakeun teh peryogi ilmuna. Salat aya ilmuna, wudu aya ilmuna, salat hayang khusu aya ilmuna dan sanes kantena. Alhamdulillah deui kadang ieu urang masih istiqomah dina mempelajari itu semua, mudah-mudahan ngajantenkeun ilmu anu manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Neraskeun hanca bismillahirrahmanirrahim. Kamari etang-etang ngaderes dugikeun ka tahfiful imam as-shalah. Imam itu kedah meringankan salatnya. Dina salat aya 4 saktah. Mungkin aya nu nembe uninga nya. Aya nu tos uninga tapi tara dilaksanakeun beureun nya. Anu sae aya tos uninga dan dilaksanakeun. Nu masih keneh emut saktah teh berhenti. Tapi pengertian saktah di sini bukan saktah ketika mempelajari tajwid ilmu Quran. Saktah itu kan berhenti tanpa mengambil napas, tapi di dieu mah saktahnya berhenti. Etang-etang ngadaresnya hiji nalika urang tos takbiratul Allahu akbar. Tah ada jeda liren kanggo narik napas biar tenang gitu ketika ngucapkeun iftitah teh tenang. Allahu akbar kabira. Terus ketika perantos ngucapkeun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngingok kali langsung ku tu amin, ngingok langsung disambung. Jadi seolah-olah amin merupakan bagian ayat terakhir dari Al-Fatihah, tapi berhenti dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ngan lamun aya anu terang jadi balap kitu nya. Anu jeung geus amin ieu acan. Ceuk sulah teh ke heula yang acan itu nya. Amin. Nu katiluna parantos amin. Rimang teu bahim waladhdallin. Amin. Tah amin anu katilu mah rada panjang. Menurut Imam Syafi'i mah rada panjang supaya memberikan waktu ka makmum kanggo maos Al-Fatihah. Panjangkeun seukuran makmum maos 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid. Baru disambung lagi ku
bismillah. Nu terakhir saktahna ketika selesai maos surah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ning wakali sambung langsung kana ruku, tapi berhenti dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, jadi ngucapkeun Allahu akbar teh rukun yang sebelumnya tuh sempurna selesai. Jangan sampai walam yakul lahu kufuwan ahad Allah. Jadi pas ahad nate geus keur ruku itunya. Atau ngucapkeun kalimah-kalimah ruku dan sujud sebelum sempurna ngucapkeunana. Itu enggak boleh. Di sing sempurna heula mun ruku Allahu akbar. Tah diam dulu baru ngucapkeun subhana rabbiyal 3 kali. Tos beres 3 kali baru tos sempurna nembe cengkeh. Jadi jangan sampai Allahu akbar subhana rabbiyal sambil jalan geuningannya aya. Sambil jalan Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi sempurna. Ternyata opat saktah. Ayeuna bagian karo hiyatu imami mang takrohuhul jamaah. Makruhna seorang imam dijadikan imam di dalam sholat berjamaah sementara orang-orang di lingkungan itu membencinya. Ya, jadi pemimpin itu, imam itu tidak cukup hanya sekedar pandai, cerdas, keilmuannya tinggi, tapi harus memiliki ketakwaan yang baik, kesolehan yang bagus. Nah, makruhna di dieu teh dina kitab ieu yukrahu lirrajuli ayu amma anasan. Yukrahu dimakruhkeun lirrajuli pikeun lalaki atau seseorang ayu amma dijadikan imam anasan manusia hum sementara orang-orang lahu kepadanya, kepada imamnya itu karihuna membencinya. Jadi makruh bagi si imamnya, bukan makruh bagi makmumnya. Kalau makmum mah ngiring-ngiring baik gitu. Tapi dijadikan imamna, seseorang jadikan imam karena orang-orang membencinya, itu makruh. Nah, tapi ayat catatan ingkanats karohatuhum lahu bisababin dini. Orang-orang membenci itu murni sebabnya karena masalah agamanya. Jadi bukan sentimental karena dia A, B, C, tapi karena memang secara agamisnya jelek gitu. Nah, pami abi nukil dina kitab Fathul Mu'in illa linah wi bid'ah imamihi al katsiri karo fidiyi wa fasik. Jadi salah satu yang membuat makruh itu adalah bila imam itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu sesuatu yang enggak ada sandarannya kepada Rasulullah. Kemudian bisa juga dengan wafasikin. Dia itu orang yang fasik. Ya. Mudah-mudahan tidak ada gitunya. Ada orang yang jadi imam, bacaannya bagus, fikihnya bagus, tapi dia fasik gitu. Fasik itu ya beribadah jalan, maksiatna oge jalan. Nah, di dalam kitab Al-Miskayatul Qalbu, Imam Al-Ghazali nyebatkeun fasik itu ada dua. Hiji aya fasik kafir, yang kedua aya fasik fajir. Kalau fasik kafir itu pelaku maksiat dan dia menyekutukan Allah. Ya eta mah kafir murni itunya, keur mah maksiat, teu ibadah ke Allah, menyekutukan. Kalau kafir fajir mah dia pelaku maksiat, zina, judi, merampok, membunuh dan sebagainya, tapi tidak sampai menyekutukan Allah. Masih mengakui bahwa dia teh punya siapa itu Allah, tidak sampai keluar gitu. Beda kan ya? Aya pelaku maksiat tapi masih kene beragama Islam,
masih melaksanakan sholat, tidak menyekutukan Allah. Tapi sisi lain dia masih aktif melakukan kemaksiatan. Nah itu fasik. Nah yang dimaksud dimakruhkan di dia teh fasikna fasik agama gitu. Karena mungkin rusak tadi tuh rusak. Nah, sehingga dina Al-Qur'an usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaku min amri rabbihim an amri rabbihim. Dalam Al-Qur'an ketika menyuruh malaikat, setan, iblis bersujud kepada Nabi Adam, mereka tidak mau bersujud. Siapa yang nggak mau bersujud? Kana minal jin. Mereka golongan jin. Fafasako, fasik di situ. Fafasako yang membangkang perintah Allah. Jadi fasik itu membangkang perintah Allah. An amri rabbihim terhadap perintah Allah. Jadi orang yang fasik itu adalah iblis. Nah, sikap orang kumaha? Lamun orang terang si imam teh itu adalah orang fasik. Kalau enggak tahu mah, ya namanya juga tidak tahu ya. Misalkan di perjalanan orang sholat, biasa we sholat, nggak makmum jeung anjeuna, beres sholat. Tak beda kasusnya sama orang teh terang, sholat tuh si itu mah orang yang dibenci jemaah gitu ya. Jadi kebenciannya murni karena keagamaannya, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena ekonomi, bukan karena sosial, tapi murni dia itu rusak secara agamanya. Pelaku maksiat, sehingga mayoritas orang di kampung itu membencinya. Kalau kata Imam Syafi'i tidak mungkin seseorang itu terlepas dari lisan manusia. Satu dua pasti aya sebaik-baiknya manusianya. Lamun cekang lima benar salah, ya komo salahnya. Jadi nah terjalami mah gitu. Berlaku benar aja pasti ada orang yang menggunjing, Pak. Tetap nyalahkan, komo orang berbuat salah gitu. Nah, jadi nggak mungkin semua orang bisa menyukai kita gitu. Nah, tapi kalau di kampung itu mayoritas orangnya tidak menyukai si imam itu, dan like and dislike-nya itu bukan karena faktor apa-apa tapi murni karena agamanya, karena dia pelaku maksiat. Ustadz kok jinah, Ustadz kok mabuk, itu kan jadi bahan pergunjingannya. Kok ada. Nah, kalau bermakmum kepada dia, maka pertama itu bisa munfarid. Munfarid itu sholat menyendiri. Kalau terang itu imamnya rusak daripada bermakmum kepadanya. Jadi afdalu kadza qala saykhuna taba ali syaikhihi Zakaria rahimahullah. Ini pendapat ini disampaikan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, sur anjeunna bisa munfarid. Atau kalau ada jemaahnya banyak tapi dipimpin oleh imam yang fasik, di satu sisi ada jemaah yang sedikit tapi dipimpin oleh imam yang alim, maka lebih afdol mengikuti berjamaah yang sedikit tapi dipimpin oleh imam yang alim dan soleh. Jadi memang satu sisi ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu mencintai jemaah yang banyak. Ahabbu ilallahi ta'ala, jemaah yang banyak, 2, 3 lebih dicintai daripada 2, 4 dicintai daripada 3. Tapi lihat dulu jemaah yang banyak itu dipimpin oleh siapa, bagaimana kondisi imamnya dan sebagainya, sehingga ada keutamaan-keutamaan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, di satu masjid ada jemaah banyak tapi dipimpin oleh yang fasik, di sisi lain ada masjid yang sedikit jemaahnya tapi dipimpin oleh imam yang alim, maka orang ke mana ya? Nah, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, orang lebih afdol memilih jemaah yang sedikit tapi dipimpin oleh imam yang alim. Itu ya. Sakumaha dawuhan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam liqauli alaihi salatu wassalam salasatul la turfa'u salatahum fawqa ru'usihim shibra.
moal diangkat sedikit pun salatna seseorang imam atau seseorang dari atas kepalanya. Jadi naon teh pahala salat kan urang teh hoyong ditarima ku Allahnya diangkat. Nah ini mah teu sajengkal-jengkal acan apa pahala salat teh naik teh. Naon nu kahiji rajulun amman qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami berjamaah sementara orang-orang membencinya. Tah salatna si imam teh enggak akan naik barang sejengkal sedikit pun. Nu kaduana wa mra'atam bi atats wa jaujuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri, seorang perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya murka. Jadi ibu-ibunya ya kudu dipasihan terang tong sare maneh gitu ya. Lamun kuring can menang can naon teh ngaridoan gitu. Jangan sampai seorang istri tidur dalam keadaan suaminya murka. Mungkin murka di sini seorang istri tidak menjalankan perintah suami atas dasar perintahnya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nyuruh orang salat, sampaikan kata salat majikan teh urang murka, tah si istri jangan sampai tertidur dulu. Kalau tidurnya istri atau meninggalkan perintah Allah, maka dia termasuk orang yang salatnya itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya patuh pada suami. Nukatiluna wa akhwani, dua saudara. Ini ya, orang-orang yang tidak diangkat naon teh pahala salatna nih. Tadi imam yang dibenci oleh jemaah. Yang kedua, perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya benduk murka gitu. Noel tadi anggap kayak istilah toel malam Jumat teh teu diangkat kakak disikukeun Pak Bu. Naon sehingga suami teh ulangnya berejeung aya sifat mangkal gitunya. Mangkal tah teh. Aduh teu ngartieun deui ritual teh. Mungkin malam Jumat. Jeung naon teh malam Jumat teh terangna teh nu kitu we wungkulnya. Sanes maca surah Kahfi, sanes maca shalawat, terangna teh kitu we, sunah-sunahnya gen. Bunuh Yahudi nya gen. Terangna teh eta we. Nah, lamun sampaikan ke suami bendu gara-gara hal seperti itu, tidak melaksanakan perintah suami, maka dia termasuk salah satu orang yang tidak diangkat. La turfa'u sholatuhum, enggak akan terangkat salatnya, pahala salatnya. Wa akhwani, yang ketiganya dua saudara mutasorimani yang bertikai. Jadi mun aya dua saudara dulur anu teu akur-akur ya. Teu akur-akur yang anu parasea wae gitu. Maka selama dia salatnya tidak diangkat ya. Makanya pentingnya menjalin ukhuwah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Jadi biasakan Pak, ketika bertemu itu musafahah. Kata musafahah itu bukan berarti harus salaman. Mungkin dengan bertegur sapa itu dikategorikan musafahah atau dengan senyuman. Jadi dan itu wajib dibalas. Jadi kalau kita lewat bernate papasan, mungkin tidak mengucap salam, tapi hanya sekedar mang damang atau punten, biasalah nate basa-basi. Itu wajib dibalas. Coba kalau nggak dibalas, itu bisa pasaya, Pak. Ya. Atau orang nate senyum, mang, tapi dia lempeng lagi. Nah. Mungkin bisa pasaya. Nah, jadi mami muslimi ada dua muslim yang bertemu yaltaqiyani, tidak bertemu, dan pertemuannya bukan pertemuan hanya sekedar lewat, tapi falyatashafahani, dia berjabat tangan atau dengan apa tuh hati yang bertemunya itu ada pertemuan yang luar biasanya. Maka Allah mengampuni qabla ayatafarraq, sebelum dia berpisah itu Pak. Yang dua orang ini yang bertemu dengan karena Allah gitu, saling mengingatkan, kemudian sebelum berpisah itu udah diampuni dosana ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun naon teh sasalaman tos salat teh bukan
seremonialnya gitu teh saling mengikhlaskan pilih aya tuangan nuka tuang di bisa aya naon teh perkataan yang kita tidak sengaja dilontarkan menyakiti jadi pas ketika sasalaman teh ucapkanlah dalam hati tehnya nah teh apa tuh hapunten hapunten dan aku juga mengikhlaskan apa yang kau lakukan kepadaku jadi faliyatasofahan. Nah ini ada satu poin lagi. Au kaunil qalil sebagian qaul di masjidin mutayakkinin hilun ardihi au malihi bani au ta'atulihi masjidin qarib au ya'idi minha ay jamaah bi goba bi ghaibatihi anhu likaunihi imamahu au yahdurun nasu bi huduri faqalilul jam'i fi dzalika afdalu min katsirihi fi ghairi. Tadi perkawis imamah terus ya nu makruh. Jadi nyambung tinu kondisi karena kita suka di kondisi real ini mah real. Jadi suka dihadapkan dengan kondisi-kondisi. Kadang kalau celoteh cerita memang tadi ada pokok hadisnya itu kan Allah mencintai jemaah yang banyak. Sehingga orang sok di apa tuh hadapkan pada kondisi nyata. Duh orang ieu ka mananya? Ieu masjid, ieu masjid. Ah, jemaah anu loba mana? Leos ka ditu nya. Padahal depan rumah itu masjid di sebuah di masjid. Nah, orang kadang ieu teh nu afdol teh ka mana gitu. Bahkan kalau yang ekstrimah tiap salat teh kudu ka Masjid Agung. Jadi salat nang subuh ka Masjid Agung gitu nya, salat maghrib ka Masjid Agung. Ya, ekstrim. Jadi dia berpakunya karena hadis Allah mencintai jemaah yang banyak sehingga dia cari jemaah yang banyak gitu. Sementara di kampungnya ada masjid. Nah, tadi diauskan nanti kalimat itu Arabna. Nah, jika kondisi seperti itu, lamun masjid itu tergantung ka urang, jadi lamun urang teu ka masjid eta teh tidak akan ada berjamaah. Ya, lamun dicontohkeun kumaha nya? Tos we nya imah contoh dina kajian ieu nya. Contohnya Masjid Al Barakah anu di lingkungan urang nu caraket di Peru dan Masjid Baitul Latif. Kalau dari sisi jemaah mungkin banyak Baitul Latif, mungkin karena teks geografis jumlah penduduk di situ. Nah, kadang-kadang lohor mungkin aya pagiwang awa kang itu ade dan sanesna pada sibuk. Ketika datang waktu sholat, duh kuringan sorangan ya. Nya geus adan pas rek qomat can aya we jemaah, Pak. Ulak-ilik tungguan deui eueuh. Duh kuring teh gabung wae kitu. Yang teh gabung ka mana? Ke Baitul Latif. Nah, jika kondisi seperti itu, ya, maka di dalam kitab Fathul Mu'in lebih afdol tetap sholat di masjid ini walaupun munfarid. Sebab lamun orang pergi ke masjid yang lain, di masjid ini pasti bakal kosong. Jadi patokan banyak sedikitnya tidak jadi nanti patokan, tapi kondisional ya, situasional. Nah, jadi tetap dilaksanakan sholatnya di masjid yang terdekat. Lamun jalmi eta sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Jadi lamun urang teu ka masjid teh ieu teh bakal kosong gitu. Maka lebih afdol urang ngalaksanakeun sholat di masjid terdekat walaupun mungkin nyalira atau mungkin jemaahnya yang sedikit. Ya, maka yang demikian lebih afdol berjamaah daripada di masjid yang banyak jemaahnya. Ya, eta bab makruhna seseorang imam yang dibenci oleh jemaah. Ya, pengaosan dinten Ahad ayeuna dicekapkeun sakieu mudah-mudahan aya manfaatna janten ilmu ka urangna anu tiasa diamalkeun insyaallah amal ibadah nu disarangan ku ilmuna mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu